Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu kita Andre Rizky, anak muda yang marah pada sistem pendidikan. Kemudian ketika masuk SMA, tadi Rizky bilang bahwa cuma 2,5 bulan. Boleh cerita apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya saya seperti siswa SMA lainnya. Saya datang ke sekolah. Saya naik kereta api kalau ke sekolah saat itu. Saya pakai baju seragam sekolah, tapi saya nggak ke sekolah. Tunggu dulu. Saya ke sekolah, naik kereta api ke sekolah, tapi saya tidak ke sekolah. Jadi bolos. Kamu kemana? Walah, bolos saja langsung bilang saya bolos. Muter-muter intinya bolos gitu ya. Kenapa bolos? Saya bolos karena saat itu saya udah merasa sakit hati. Dan saya pikir buat apa saya 3 tahun belajar dengan cara yang sama, jika di akhir tahun belajar saya akan menemui praktek yang serupa. Kamu yakin bahwa nanti akan ada jawaban yang bocor lagi? Yakin karena kebocoran yang terjadi di SMP pun bukan terjadi di SMP saya saja. Di mana-mana? Di mana-mana. Jadi kamu yakin nanti di SMA akan terjadi lagi? Kurang lebih akan sama. Itu bukan alasan kamu yang malas sekolah aja itu ya? Enggak. Oke, 2,5 bulan, Iya. minta keluar. Bagaimana reaksi orang tua, ibu? Reaksinya saat itu, ibu adalah satu-satunya orang yang memahami rasa marah saya ketika terjadi praktek kebocoran ujian nasional. Di saat teman-teman mengucilkan saya, lingkungan-lingkungan sekitar menganggap cara berpikir saya terlalu berlebihan. Jadi ketika saya mengatakan saya tidak kuat, saya tidak pergi ke sekolah bukan berarti saya tidak mendapatkan pendidikan. Saya akan tetap meraih pendidikan namun dengan cara yang berbeda di luar jalur sekolah. Dan ibu saya bilang, jika kamu merasa itu pilihan yang terbaik buat kamu, mama akan mendukung kamu dan mendoakan kamu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan? Nggak sekolah sama sekali? Nggak sekolah sama sekali. Saya browsing di internet, berbagai macam sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Saya menemukan suatu pendidikan alternatif atau pendidikan kesetaraan paket. Meskipun mungkin stigmanya pendidikan paket ini dianggap kurang baik dibanding sekolah umum. Oh, sangat tidak bergengsi sementara ini ya. Paket C, iya aduh, udah berat gitu ya. Tapi itu kamu lakukan. Lalu ikut lembaga pendidikan apa itu? Biasanya kan ada itu lembaga-lembaga yang menyediakan paket C ya. Saya tidak mengikuti lembaga apapun, jadi sebagai gantinya saya belajar seluruh pelajaran di SMA secara otodidak. Belajar sendiri? Nggak ada guru? Enggak. Cara belajarnya macam apa? Belajarnya biasa saya bikin buku, bikin outline dari berbagai macam pelajaran. Contoh misalnya bahasa Inggris. Dari kelas 1, 2, 3 SMA, saya lakukan teknik skimming, saya bikin outline, saya ketik sepanjang malam. Lalu jadilah sebuah buku. Dan itu berlaku untuk pelajaran lainnya, dan itu saya pelajari semuanya. Sendiri? Sendiri. Ini nggak lazim ya. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang kamu tidak tahu, nanya kepada siapa? Saya pribadi menggunakan metode komparatif. Artinya saya membandingkan, ketika saya mengalami kesulitan di pelajaran bahasa Inggris, saya akan ganti ke pelajaran matematika. Dua-duanya membutuhkan logika dan membutuhkan penalaran yang tidak jauh berbeda, meskipun konteksnya berbeda. Dan itu juga berlaku untuk pelajaran lainnya. Jadi ketika saya nggak tahu, ya saya coba bandingin dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kedua, saya akan browsing di internet untuk mencari sumber yang lain. Dan ketiga, kalau udah nggak ngerti, yaudah saya tidur. Ya, itu cara yang bijak ya. Tapi saya dengar gara-gara belajar yang terlalu keras dan kejam pada diri sendiri, kamu stres berat ya? Pastinya. Apa yang terjadi? Saya hampir putus asa karena ketika udah menjelang ujian nasional, saya coba try out. Saya bikin rapot saya sendiri juga. Asik, ini asik nih. Iya, bikin buku sendiri pelajarannya ya. Terus sekolah suka-suka atur waktu sendiri. Bikin rapot sendiri. Hebat loh kamu. Iya. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang ternyata dibawa dengan standar nilai kelulusan. Lalu saya Tunggu dulu. Artinya kamu bikin soal ujian sendiri? Enggak. Kamu jawab sendiri? Enggak secanggih itu sih Mas. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Jadi saya nggak pernah beli buku. Seluruh buku-buku itu saya pinjam dari berbagai tetangga-tetangga saya, buku-buku bekas, kurikulum yang jadul, bukan kurikulum yang up to date. Lalu saya pelajari dari kurikulum yang berlaku tahun 80-an, 90-an itu saya baca semuanya. Saya bikin tryout, soal-soal tryout dari senior-senior saya yang mengikuti bimbel, itu saya pelajari. Saya set waktu, misalnya ngerjain tryout 1 jam, saya kerjain 30 menit, pakai stopwatch. Habis itu saya bikin rapot, sejauh mana kemampuan saya telah terrealisasi dengan baik. Lalu depresi itu terjadi karena
ada nilai-nilai tertentu yang saya anggap, wah ini kritis, saya bisa nggak lulus gara-gara nilai ini. Sehingga biasanya saya kalau udah stres, ya melanglang buana aja main-main keluar kota. Naik Enak kereta ya, api. hidupnya enak ini. Iya, tapi bahaya loh. Banyak orang nanti akan niru tapi nggak siap seperti Rizky. Hati-hati juga ini. Ya. Oke. Akhirnya ikut Paket C. paket C dan lulus. Lulus. Oke, dengan modal itu masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya. Lulus tes. Iya, jadi paket C yang saya tempuh itu normalnya harus 3 tahun untuk SMA. Jadi saya mengambil akselerasi, paket C saya 2006 lulus SMP, 2007 setelah ikut placement test dari Kementerian Pendidikan Nasional, saya dinyatakan boleh ikut ujian nasional setara SMA. Jadi bisa dikatakan SMA saya 1 tahun. 1 tahun kemudian ikut tes dan lulus paket C. Iya, Itu bisa dipakai untuk melamar atau ikut tes di universitas. itu bisa. Saya mengikuti jalur SNMPTN. Saya tidak melalui jalur belakang, saya jalur resmi karena saya berkompetisi dengan seluruh teman-teman di Indonesia. Dan ketika saya datang pun panitianya mengatakan, baik ini paket C, kita bisa terima, yang penting lulus tesnya apa tidak. Setelah itu saya diterima. Tiga tahun kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cukup 3 tahun ya, dengan predikat cum laude waktu lulus. IPK-nya berapa? 3,58. Waktu lulus berarti umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Sudah sarjana hukum. Ya, menarik. Sesudah lulus apa yang Rizky lakukan dan bagaimana sampai kemudian dia tergerak hatinya untuk membantu anak-anak prasejahtera melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Untuk itu kita tahan dulu, kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Saya tidak punya jabatan tinggi, saya juga bukan anak orang kaya. Yang saya punya hanya niat dan modal nekat. Tujuan utamanya bukan karena saya ingin mendapatkan suatu predikat tertentu, tapi karena saya tahu rasanya menjadi mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, saya ingin membantu mereka juga.